Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-review smartwatch dari Hailu yang baru. Udah lama kita nggak nge-review smartwatch Hailu ya, dan kalian juga kayaknya suka. Kita bakal ada dua produk nih, kita bakal review Hailu atau Hailu Watch 4S dan Hailu Solar Ultra. Untuk video ini kita bakal review Watch 4S, ini bakal nyusul minggu depan di hari yang sama. Jadi kita fokusin aja ke Watch 4S dulu. Untuk spek kalian bisa lihat di sini ya. Bisa kita lihat dia punya baterai 400 mAh, terus punya 180 water resistant, layar AMOLED yang jernih, dan untuk harganya yang menurut gue cukup affordable. Nanti kita bakal bahas spek seperti ini udah sangat bagus untuk technical speknya kalau misalnya kalian mau post. Jadi harganya kira-kira berapa sih? Hailu itu salah satu brand smartwatch yang menurut gue blend antara harga yang sangat kompetitif tapi masih nge-offer quality produk. Itu menurut gue ya. Jadi harganya berapa kira-kira? Yap, bisa kita lihat dia tuh harganya sekitar segini ya, hanya 500 ribuan aja, dan untuk speknya on paper sih ini pretty good ya. Hailu tuh ngingetin gue kayak Xiaomi-nya smartwatch ya, price to performance-nya absolutely insane. So daripada banyak omong, kita langsung aja unboxing untuk produk ya. Seperti biasa ini barang resmi ya, jadi bisa kita lihat ada garansi resminya di sini. Kita langsung aja unboxing. Boxnya sih seperti biasa khas Hailu ya. Kayak dia tuh boxnya tuh kayak mirip-mirip semua. Yang agak beda sih si Solar Ultra. Tapi kalau Solar Series memang kayak gini ya boxnya. Lebih kerasa premium, dan memang ini harganya juga 2 kali lipat dari si Watch 4S ini sih. Ya, stay tune aja minggu depan ya. Kita bakal review si Solar Ultra itu. Sekarang kita review si Watch 4S dulu yang lebih affordable. Dan presentasi seperti ini khas Hailu banget. Kelengkapan kalau misalnya kita mau ambil dulu jamnya dan si gabusnya, di sini kalian dikasih apa aja. Seperti biasa simple, dikasih manual, terus dikasih band tambahan, pretty good. Smartwatch jutaan aja biasanya nggak dikasih ya. Dan juga khas barang Cina ya, komplit banget. Sampai dikasih screen protector dan lens wipe-nya. That's pretty insane to be honest with you. Oke, jadi kita langsung aja masuk untuk cover review-nya. Kita bakal bahas dulu pertama bagaimana untuk si desain dan build-nya sendiri. Jadi ini gue udah pakai, dan buat kalian penasaran, bang gimana di tangan kamu gitu ya? Apakah kerasa besar? Tangan gue ini kayak tangan cewek, kecil banget diameternya ya. Ini bener-bener tangan orang ceking gak jelas. Jadi ya bisa kita lihat kayak gini, rasanya memang di tangan gue agak sedikit kegedean tapi cukup oke. Sedikit keluhan ini mungkin menurut gue agak tebel ya smartwatch, jadi kerasa cukup heavy juga, tapi itu bisa positif untuk high quality feeling. Tapi ya overall untuk fitting sendiri sih oke. Dan untuk masalah strap sendiri, strapnya ini actually comfortable ya, untuk harga segini bagus, comfortable, dan dia strapnya tipe yang masuk kayak gini nih, yang gue sangat suka, jadi nggak bakal lepas sendiri nih. Mantap sih, gue suka yang tipe kayak gini. Dan seperti itu ya untuk si fitnya dan desainnya sendiri. Dibanding sama Watch 4 sih yang dulu pernah gue review juga, ini desainnya menurut gue absolutely way better. Bisa kita lihat ya, desainnya ini pakai kayak glossy finish gitu. Di sampingnya ngebuat feeling lebih premium. Ya, sebelah kanan masih dari plastik, tapi overall ini kerasa lebih premium. Ada crown button dan si another button itu buat langsung fast workout mode ya. Jadi kalian bisa langsung pencet itu buat workout. Mantep banget. Jadi itu bagus. Dan si crownnya juga bisa dipakai untuk scrolling yang pastinya. Dan ada vibration motor. Bukannya paling high quality tapi cukup strong. Jadi bisa kalian bisa sadar lah kalau si vibration motor itu nyala kalau misalnya lagi lari. Tapi balik ke desain, ini gue suka juga sama layar si kacanya. Dia tuh kayak 2.5D, jadi kelihatan premium banget. Layar depan itu kayak melengkung dikit ke dalam ya, jadi kerasa premium, bagus, gue suka. Desainnya sih ini kerasa mature banget, dan bagus lah, nggak kerasa kayak smartwatch 500 ribuan, so that's good to hear. Jadi bagaimana untuk si display quality, ini juga huge upgrade, 1.5 AMOLED atau 1.4 inch maksud gue, AMOLED screen-nya ini huge improvement. Jernih banget, viewing angle juga bagus, dan ini bisa sampai 1000 nits untuk max brightness-nya, terang banget, jadi gak ada masalah untuk dipakai di luar. Yes, kadang kalau misal terik banget bisa sedikit gelap, tapi overall ini terang banget sih, dan kualitas layarnya bagus banget ini untuk harga 500 ribuan. Detailnya itu edan banget guys, detail banget untuk si layarnya. Untuk harga segini sih ini udah gak kayak Hailu zaman dulu ya. Biasa Hailu zaman dulu tuh harga segini kayak layarnya tuh kayak kurang bagus, kurang detail. Biasanya dia motong harganya tuh dari kualitas AMOLED-nya yang resolusinya kecil, resolusinya tinggi, jadi kerasa detail banget. Untuk masalah kayak angka huruf yang kecil pun masih kerasa jernih banget, jadi nggak ada masalah, nggak kayak Hailu dulu. Ini upgrade yang cukup oke juga, apalagi harganya juga masih murah di 500 ribuan ya. Terus untuk sensor di sini ada
Beberapa sensor, ada heart rate sensor, blood oxygen, dan all day stress monitoring, itu aja. Tapi menurut gue itu udah sangat cukup banget, terutama blood oxygen di harga segini, pretty good, dan lumayan akurat juga gue tes, jadi udah nggak ada masalah sama sekali. Mirip-mirip sama kayak smartwatch gue yang lebih mahal, kayak Huawei Watch GT4 misal, so that's good to hear. Dan kira-kira bagaimana untuk si aplikasi atau watch faces yang ada di HP? Kita langsung aja lihat ya. Kita bahas untuk aplikasinya seperti biasa, download di Google Play Store. Di sini ada aplikasi namanya Hailu Fun, ya, tinggal download dan kita langsung aja buka untuk aplikasi ini. Gue udah connect langsung ke Hailu Watch 4S, pairingnya gampang banget lah ya kan, tinggal scan barcode. Dan untuk ada apa aja fiturnya, Hailu sekarang aplikasinya udah jauh lebih mature dibanding kayak 2 tahun yang lalu. Lebih bagus, lebih refine, bisa kita lihat. Ini pertama, home dikasih tahu semua daily activity, exercise record, sleeping, SpO2, semua ya, stress, heart rate, women's period, semua. Dan kalau misalnya kalian mau ke Hailu Watch 4S sendiri, buat lihat fitur yang ada di jam ya, bisa kita lihat ini connected, baterai 63%, dan katanya baterai bisa tahan sampai 12-16 hari. Lama banget, udah sangat bagus. Di sini bisa kita lihat ada face gallery. Kalau bisa kita lihat untuk watch faces sendiri, di sini kita bisa langsung apply juga ya, kalian bisa nyari-nyari di store ya. Gak banyak banget, tapi menurut gue udah cukup untuk harganya. Ada my watch faces juga, jadi kalau misalnya kalian install bakal masuk ke my watch faces. Dan selanjutnya di sini ada health monitor. Ada apa aja kira-kira health monitornya untuk si Hailu Watch 4S ini? Menurut gue simple banget, tapi udah sangat cukup ya. Auto heart rate, all day stress, dan yang pastinya bisa nge-track blood oxygen juga. Itu lumayan penting ya, terutama kalau misal kalian suka hiking. Jadi kalau misal stuck atau apa, kalian bisa cek si blood oxygen, kalian bisa nambahin blood oxygennya. It's pretty good. Jadi ada blood oxygen di harga 15.000, udah sangat oke banget. Ada background running juga ini biar bisa dapat message dan phone call juga bisa pakai itu, message notice. Dan untuk toolnya ada alarm, sync weather, phone setting, ada stand up notice. Jadi kalau misalkan kelamaan duduk, ada drink water reminder juga. Find my watch juga sangat penting. Dan di sini ada e-card juga, jadi kalian bisa masukin e-card ke jam kalian. Jadi kalau misalnya di kereta misal gitu ya, kalian sering pakai e-card atau dimanapun gitu, itu bisa nge-scan pakai jam. Jadi lumayan unik juga ya, seperti jam-jam mahal lainnya. Ada kalender juga. Ini bisa nge-remind you juga 15 menit sebelum mulai. Ada SOS dan ada exercise heart setting. Yang ini bisa di heart alert kalau misalnya kalian exercise terlalu hype, lebih tinggi heart rate-nya gitu ya, itu bakal dikasih tahu, hey, istirahat dulu. Ada firmware update, dan tadi juga gue dikasih update. Dan ya, simple banget untuk masalah aplikasinya, simple, clean, gak kerasa berat, gak berasa melu-meluhin HP, tapi overall functional seperti biasa dari Hailu. Seperti itu. Terus bagaimana untuk watch tour-nya sendiri, kira-kira ada apa? Kita bakal bahas watch tour sambil ngebahas performance-nya. Ini juga upgrade yang lumayan kerasa. Performance-nya bisa kita lihat nggak sih? Ini kerasa lebih smooth. Yes, masih agak sedikit kaku, tapi untuk harganya ini udah sangat smooth banget lah. Dibanding sama Hailu yang kemarin-kemarin gue review ya, ini kerasa jauh lebih smooth animasinya, dan performance-nya in general kerasa lebih smooth. Kita scrolling ke atas tuh, kayak animasinya tuh lebih smooth banget ya layarnya. Untuk layar sendiri sih kayaknya gue kurang tahu apakah ini 60 fps gitu. Karena gue tahu ini Solar Ultra tuh dia udah 60 fps ya, udah 60 Hz maksud gue. Tapi ini pun smooth banget. Ini performance-nya pretty much, kalian nggak usah worry. Responsive touch-nya, kalau kalian pencet-pencet gini, semua kerasa responsif dan kencang. Jadi performance no problem, udah lebih kerasa mature lagi. Tapi bagaimana untuk apa aja fiturnya? Jadi kalau misalnya kita dari atas ke bawah, ada quick control center, dari bawah ke atas notification, dan kalau misalnya kita ke kiri di sini ada kayak shortcut gitu, dan kalau misalnya kita ke kanan ada widget ya, bisa kita lihat nih. SpO2, weather, dan ini bisa kita lihat juga untuk si bezelnya di HP ini atau di watch ini, bezelnya juga nggak tebel-tebel banget ya, cukup oke. Walaupun dia agak sedikit lebih ke arah lonjong, bukan bulat, tapi at least dia cukup bagus lah untuk bezelnya, nggak buruk-buruk banget. Terus kalau misalnya kita pencet crown di sini, bakal kayak brand-brand sebelah ya, kayak brand-brand buah. Tapi banyak smartwatch yang kayak gini juga kok, jadi udah universal design. Dan bisa kita ada banyak banget, kita langsung aja lihat di settingnya. Ada display, kalian bisa ngatur si brightness-nya dari sini. Bisa super bright nih. Wow, terang banget ya, sampai kamera gua aja overexpose gara-gara gitu. Kita turunin dikit aja untuk brightness-nya. Yap, segitu aja. Kita back. Oke, backnya sebenarnya bisa di swipe aja, gue malah mencet itu. Not my period, come on, I'm a man bro. Ada vibration, do disturb, wrist lock, nice. Ada low power mode, ada knob vibrate, jadi kalau misalnya kita lagi nge-scroll pakai knob, ada vibrationnya, phone call, ada screen clock, system. Nah, ini sistem bisa untuk reset dari sini juga. Dan di sini ada about buat ngeliatin kayak versionnya gitu ya.
Jadi simple banget, tapi menurut gue udah cukup banyak. Ada workout mode yang kalian bisa akses juga pakai tombol ini. Kalau kita pencet, ya, dia langsung ke workout mode. Kalian bisa pilih workout yang kalian pilih, dan dia sports mode-nya juga ada sampai 120. Jadi lumayan banyak ya. Kita bisa balik lagi juga pakai ini. Kita bisa ke kalkulator, ada kalkulator juga. Lumayan butuh ya. Dan overall seperti itu untuk app atau watch feature yang ada di dalam watch-nya. Udah banyak banget, dan gue sih udah nggak ada masalah untuk harga 500 ribuan. Bagaimana untuk si workout mode-nya? Seperti itu gue bilang, workout mode kalian bisa akses dengan shortcut button atau bisa dari app menu juga. Workout button kalau bisa kita misal pencet jogging, ya, kalian bisa lihat untuk set goals-nya, waktu, distance, kalori, bisa set goals sebelum mulai. Penting banget, nggak semua smartwatch bisa gitu. Jadi ya, nice, ada option kayak gini. Kita bakal langsung ke open goal aja. Kalau ke open goal, dia bakal bisa langsung pencet start, dan dia bakal GPS is still positioning. Ini pasti kalau misalnya kita jogging di luar ya. Jadi jogging dulu, dia nyari satelit dulu, bisa GPS connected biar nanti untuk ngeliatin si rutenya. Kita start now aja. Ada kayak countdown-nya. Lumayan keren ya sekarang. Hailu. Langsung go, let's go. Dan seperti ini untuk UI-nya. Perfect ya, kalian bisa tahu kayak si VO2-nya di sini, VO2 max-nya. Scroll ke bawah di sini bisa kalian lihat untuk total steps-nya beda-beda ya. Total distance, heart rate, scroll ke bawah total steps per min. Dan kalau kita ke kiri di sini bisa nge-pause jogging, atau bisa kita ke kanan. Oke, kanan nggak ada apa-apa, tapi kiri kita bisa stop jogging atau bisa start lagi. Kita bisa di stop juga dari sini. Kalau misalnya dia mau bekerja, oke. Kadang masih suka ngebug ya ini aplikasi, tapi nah, pencet gitu aja. Oh, harus di pause dulu ya, baru di stop mungkin. Oke, I don't know. Sekarang jadi nggak bisa nge-pause. Oke, ini salah gue. Ternyata kalau mau nge-stopnya tuh kalian nggak bisa asal pencet doang. Ini mungkin buat nge-prevent kalian kalau nggak sengaja kepencet ya. Bagus juga sih menurut gue fitur. Jadi kan harus press and hold. Tuh, kalau press hold dia ada kayak loading bar gitu kan. Nah, press and hold, baru dia berhenti, boom. Oke, gue suka sih kayak gitu, gue suka. Nice, halu nice. Jadi seperti itu untuk workout mode-nya, ada banyak juga untuk workout atau sports mode-nya nih ya, kalian bisa tambahin di sini. Cycling, snow sport, ball sport, other sport, ada kayak sit up juga, show jump, ada frisbee, banyak banget ya. Udah komplit lah menurut gue. Seperti itu. Jadi, bagaimana untuk si battery life sendiri? Hailu bilang baterai ini bisa sampai 16 hari katanya, 16 hari. Dan untuk usage sih biasanya 12 hari juga udah cukup. Bisa kita lihat ini di 61%, dan overall sih menurut gue untuk baterai udah gak usah di-worry untuk masalah Hailu ya. Ini udah bagus banget. Dan untuk charging methodnya sendiri, dia pakai magnetic charger seperti ini. Kalian tinggal di sub ke kanan sini, yang atas. Bam, kayak gini nih. Dia langsung ngecas ya, nanti kalau misal kalian colokin ke USB. Cuma dia USB ya, jadi kan harus beli kayak power brick kalau misalkan kalian mau colokin langsung ke kayak AC adaptor gitu. So, cuma segitu aja, dan kita langsung aja bahas untuk kelemahan, dan kita tutup video dengan konklusi. Kelemahan yang gue rasa dari smartwatch ini apa? Jujur, dari 500 ribuan sih agak susah ya. Mungkin Hailu sekarang suka banget ngerilis watch yang lumayan besar di tangan gue yang kecil, tapi sih gue nggak bisa ngopain banyak. Overall, ini udah oke banget. Mungkin kalau bisa Hailu bisa nambahin auto brightness ya, ambient light sensor, itu mungkin bisa bagus banget. Tapi mungkin ya di varian mahal yang pastinya ada. Cuma kalau di varian 500 ribu ada ambient light sensor, wah, killer banget sih itu. Tapi again, ini udah oke banget. Dan untuk konklusinya menurut gue, di harga 500 ribu Watch 4 ini udah bagus banget. Nggak kayak dulu yang masih kerasa murahan, ini build quality udah lebih bagus. Nggak kayak dulu juga yang UI-nya kerasa nge-lag, nggak paruguh. Ini udah lebih smooth, jadi improvement yang sangat baik. S-nya benar-benar kerasa banget ya si speed improvement-nya. Jadi seperti itu untuk konklusinya. Kalau misalkan kalian mau beli smartwatch ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk kita nanti review si yang versi Ultra ini. I'll see you next week.